Baik, sebelum memulai pembahasan membahas kita tentang jurnal, saya punya satu pantun buat kalian semua. Bentar. Oke. Pantunnya Tulungagung zona merah karena corona. Assalamualaikum pemirsa semua. Saya Vidya Nurul Hidayah, bisa dipanggil Vidya. Saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama, jurnal pertama judulnya yaitu Landasan Formal Landasan Formal Konstitusi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan yang kedua adalah masih sama judulnya, tapi yang membedakan yaitu Landasan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dan Benar. Baik, saya akan membahas jurnal ini dan mereviewnya dan memberikan kritik-kritik dan sebagainya. Jurnal yang pertama adalah berjudul Landasan Konstitusi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, volume 6 nomor 1, yang dibuat oleh Evi Novianti, SHMH, yang dibuat pada Maret 2018. Dan jurnal yang kedua adalah yang berjudul Landasan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dan Benar, ditulis oleh Nanda Novis Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktaviani pada Maret 2018. Baiklah, penjelasannya sebagai berikut. Secara umum pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagaimana berikut, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu seharusnya meliputi jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan, pembahasan dan penetapan perancangan peraturan daerah provinsi dan perancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, dan pengundangan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah ketentuan lain-lainnya yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Dan yang lainnya itu semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan penjelasan dari asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang ada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, maka peraturan perundang-undangan harusnya memiliki dan memuat asas-asas. Ada dua asas, yaitu yang pertama asas formal atau formil, dan yang kedua adalah asas material. Sedangkan lainnya dari asas itu juga harus berdasarkan tiga asas, yaitu yang pertama adalah berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan filosofis itu memuat tentang ide-ide pembahasan keseharian masyarakat yang ada di kehidupannya, mengenai tentang baik buruknya suatu kebijakan suatu pemerintah. Kalau untuk landasan sosiologis ini seperti mencerminkan suatu permasalahan tentang kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Kejadian dan kenyataan tersebut dapat dikatakan sebagai pola kehidupan keseharian masyarakat atau mungkin permasalahan yang dihadapi pada masyarakat tersebut. Jadi seperti konflik yang terjadi, dan itu bisa dimuat menjadi rancangan undang-undang. Dan yang tiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis ini adalah dimaksudkan pembuatan peraturan perundang-undangan harus ditentukan pada peraturan yang lebih tinggi dahulu secara teratur. Ini maksudnya bagaimana? Jadi landasan yuridis ini, kita membuat peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan undang-undang, jangan sampai mengalami
tumpang tindih, jadi tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan malah tidak sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila itu adalah seperti ideologi, seperti pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dan untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan perancangan pembentukan peraturan undang-undangan. Ini seperti kita harus menentukan tujuan pembentukan, fungsi pembentukan, mengetahui dan menguasai materi, dan yang ketiga adalah adanya unsur mengingat dan menimbang. Tapi rancangan perundang-undangan ini juga harus mengerti atau memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya terdapat dan terbagi asas-asas hukum umum atau prinsip hukum dan harus diperhatikan dan diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam dua jurnal ini harus memuat tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Agar peraturan perundang-undangan ini tidak menyederai rakyat-rakyat, kita harus mengerti pola masyarakatnya, harus bagaimana pola masyarakatnya. Menurut saya dari jurnal tersebut saya memang setuju, karena rancangan peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan undang-undang dasar yang ada, terus harus berdasarkan asas-asas dan landasan juga, terus juga harus sesuai dengan kehidupan masyarakat pada saat ini, agar tidak menjadi polemik dan tidak menjadi pertengkaran antara pemerintah dan rakyat. Jadi dalam jurnal juga harus disebutkan Undang-Undang 1945 itu harus menjadi patokan dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan, dan dasar hukumnya harus diawali dengan mengingat dan menimbang. Jika peraturan perundang-undangan pencantumannya salah, akan munculkan problem baru yang tadi saya sebutkan, dan kemungkinan akan dijadikan dasar dalam pengujian secara formil dan material. Dijelaskan juga mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi beberapa teknik peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Terus juga hal ini akan menciptakan, kalau hal ini terjadi ya, maksudnya kalau hal ini terpenuhi dalam peraturan perundangan terus sesuai dengan kita akan melaksanakan hukum yang ada gitu, tidak akan ada konflik yang memunculkan perdebatan, terus juga tidak memunculkan demo-demo seperti kemarin gitu, demo tentang RUU tentang apalah itu yang sekarang menjadi mengambang pembahasannya. Terus ini akan menciptakan, kalau landasan ini dan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan, itu akan menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang akan menciptakan kerukunan antara lembaga negara dan rakyatnya sendiri gitu. Kerukunan ini harus terus direkatkan dan dilaksanakan, karena kita ketahui banyak kejadian, apalagi tentang pembuatan peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, itu membuat renggang antara lembaga pembuat dan rakyatnya yang menjalankan gitu. Alhasil apa sih? Rakyatlah yang menderita dan rakyatnya juga yang akan kecewa kepada pemerintahan gitu. Terus saya juga setuju juga pada jurnal yang kedua, di situ juga disebutkan landasan-landasan, terus undang-undangnya juga ada pembentukannya, terus asas-asasnya dijelaskan juga, harus memenuhi asas-asas yang ada. Baiklah, itu tadi dua jurnal yang sudah saya review. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.